Terus kalau waktu peristiwa kejadian itu jam berapa? Itu peristiwa kejadian itu jam setengah 10-an. Setengah 10 Iya. malam. Malam dong. Iya, malam. Orang udah pada tidur loh jam segitu. Iya, waktu kejadian. Udah pada tidur. Nah terus kamu lagi apa waktu itu? Lagi beli rokok, jajanan di warung. Di warung. Di warung di depan. Enggak, di samping SMP 11. Oh, samping SMP 11 beli rokok. Terus ketika beli rokok, Ya ada motor lewat tuh, Pak. motor yang korban Iya, motor korban. kenceng. Ya jalan kata biasa aja dia, terus dilempari batu. Udah dia langsung kabur gitu. Oh, dilempari Iya, batu. terus dikejar sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ. Anak udah pada nongkrong di situ, motornya sudah ada semua. Udah ada. Oh, pakai jaket nggak? Pakai jaket. Anak-anak muda itu. Jaket apa? Jaket biru muda. Ada tulisan nggak kan kalau korban kan tulisan ekstasi. Iya. Kalau itu pakai tulisannya apa? Iya, itu. Bukan, yang korban itu kan ekstasi. Iya, yang korban itu ekstasi. Nah, kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Tapi nggak ada yang pakai jaket. Nggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya tuh, kelompok motor. Nggak ada. Pakai baju biasa. Terus ngejar dari tempat rokok itu dikejar. Terus habis dikejar, saya juga takut di situ. Nah, terus saya pulang lagi. Oh, pulang. Ya, takut kira salah, Oh, saya pulang lagi. Oh. Dikejarnya oleh yang 7 orang itu? Iya, dikejar. 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang ngejar mah motor 4. 4 orang. Terus boncengan? Berboncengan. Jadi 8. Iya. Iya. Ngejar. Terus saya takut di situ, saya pulang. Pulang aja. Setelah ngejar, udah dipepet, terus saya takut, saya pulang. Jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah itu? Tahu, setelah itu saya nggak tahu. Jadi setelah itu nggak tahu kejadian apapun? Nggak tahu. Peristiwa pembunuhan, pemukulan, pemerkosaan. Nggak tahu. Cuman tahu bahwa itu dikejar. Pertama dilempari batu dulu, Batunya gede-gede. Ya kalau bicara batu gede-gede ya kurang tahu. Nggak tahu juga. Iya. Karena malam. Iya, atau malam. biasa anak-anak bikin jalan, hei gitu. Enggak, gimana? Ya pokoknya setahu saya itu dilempari batu, kejar. Kejar kenceng. Iya. Habis itu jadi peristiwa itu jadi Aep nggak tahu ya? Nggak tahu kalau masalah dia dibunuh, ada pembunuhan. Ada pembunuhan, ada pemerkosaan. Nggak tahu. Dia diperkosa di mana, nggak tahu. Nggak tahu. Terus dulu waktu di Cirebon sempat jadi di BAP. Sempat. Isi BAP-nya waktu itu apa? Ya begitu, saya isi BAP. Nggak ditambah, nggak lebih. Nggak bilang saya menyaksikan. Enggak ya. Menyaksikan kayak diperkosa gitu. Oh, menyaksikan diperkosa, digebukin. Enggak. Dibawa ke sana. Enggak ya. Hanya tahu itu saja. Tahu itu saja. Tahu anak-anak yang nongkrong di situ, yang ngejar itu aja. Habis peristiwa itu kan ada proses hukum kan. Terus berarti kalau begitu Aep tuh nggak tahu dong wajahnya, yang ini namanya siapa, yang ini namanya siapa. Nggak tahu kalau nama-nama. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu, saya nggak ada yang kenal. Oh, kalau wajah saya tahu. Kalau wajah tahu ya. Karena kebiasaan dia kan sering nongkrong di situ. Terus yang terakhir ini kan yang baru ditetapkan ya, tersangka ya. Kalau saya kan tidak mau berpihak pada terpidana. Saya tidak mau berpihak pada tersangka. Saya tidak mau. Saya ingin berpihak pada kasus ini diungkap secara objektif, persidangannya objektif, lahir putusan yang adil bagi semua. Gitu loh. Kalau saya kan itu aja. Tugas saya kan nyajiin nih. Nah, sama yang terakhir aja deh. Kalau yang 8 kan sudah nggak usah dibahas sebenarnya. Karena apa? Karena sudah ada vonis yang menyatakan mereka bersalah, gitu kan? Kalau mau bebas, ya pengacaranya harus cari novum baru untuk diajukan ke PK, kan gitu loh kalau itu. Kalau yang ini kan baru nih, yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy. Tahu wajahnya.
Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada. Waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya dia sering kumpul sama anak-anak. Nah, waktu kejadian itu Peggy ada Ada itu. di lokasi. Pada nongkrong di situ tuh, Oh. di depan SMP 11 itu. Lagi pada Kan nongkrong. jadi saya lewat itu anak-anak udah pada nongkrong di situ. Gitu. Iya, soalnya kan di wawancara ibunya, Peggy pada bulan itu kerja di Bandung sama adiknya Robi, gitu kan? Bapaknya kemarin saya temuin ke Bandung juga begitu, bareng sama saya kerja bangunan, gitu loh. Iya. Ini kan kata bapaknya, Iya, gitu loh. iya. Kerja bangunan bareng sama adiknya Robi. Iya. Nanti Pak Didi bisa nanya sama yang punya rumah, yang mengerjakan bangunan, katanya gitu loh, yang nyuruhnya, Iya. yang bayarnya ya. Kalau kita kan nyampein aja, omongannya begitu. Iya. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ. Pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Nah, jadi nanti tinggal kuat-kuatan kesaksiannya. Karena kan nanti pasti kan kalau ke pengadilan, nanti kan bapaknya bersaksi nih pasti kan. Peggy bareng saya kerja kuli bangunan di Bandung, gitu loh. Iya. Ini ada saksinya nih yang punya rumah. Ini ada adiknya namanya Robi, gitu loh. Pasti begitu kan? Pak Aep kan pasti di pengadilan kan nanti, loh saya lihat dia ada. Nah, Sudah menguatkan kesaksian. saya lihat sendiri ada. Nah ini tinggal dua-duanya membuktikan. Misalnya kalau ada foto, bapaknya bisa liatin dong tanggal sekian bareng sama saya ini fotonya. Nanti konfrontir lagi lu kayak. Jarak waktunya mungkin nanti ditanyakan. Ya kan kalau zaman sekarang kan fotonya kalau HP ya kan sudah ada tanggalnya, asal selfie tanggal sekian kan. Iya. Nah, ada di sini. Nah, nanti muat-muatinnya gimana nih, karena ini menyangkut nyawa orang, gitu loh. Hukumannya nggak tanggung-tanggung loh. Hukuman mati loh. Pembunuhan berencana, otak pelaku. Nah, ini Aep tuh kan nanti harus memberikan kesaksian. Yakin nggak? Itu namanya Peggy yang ditangkap sekarang. Kalau bicara nama, saya nggak tahu, nggak kenal kalau itu Peggy. Tapi kalau bicara wajah, saya mengenal. Tuh. Bahwa itu Peggy. Peggy, saya mengenal kalau bicara wajah. Tapi kalau bicara nama saya nggak ada yang kenal. Satu pun dari anak-anak itu nggak ada yang kenal. Kalau saya kan datang ke ibunya nangis. Anak saya tidak pernah kan begitu loh. Iya. Ya saya juga ikut nangis. Siapa sih yang nggak sedih gitu loh ya? Seorang ibu kehilangan anaknya yang menjadi harapannya kan. Kita juga merasa bahwa itu adalah diri kita, gitu kan? Ketemu bapaknya, kalau bapaknya sih nggak begitu sedih ya, nggak begitulah, nggak sedramatis ibunya ya. Tapi bapaknya yakin banget bareng sama saya nanti tadi di bareng ke rumah yang dibangun itu. Gitu. Saya sampai nanya, yakin nggak bulan Agustus ini tanggal 27? Ya ada loh itu loh. Nanti berarti Aep juga harus ada. Rentang waktunya jauh, yakin ya? Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran, Bro. Iya. Udah kepala desa ya. Iya kan? Dua-duanya kan saling meyakinkan. Yang tugas kita kan, kalau tugas saya kan menyajikan. Ini. Yakin ya? Yakin. Yakin melihat anak itu nongkrong di situ. Iya. Gitu kan? Kesehariannya nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Cuman kalau peristiwa dia mengejar lihat, mereka mengejar. Tapi kalau pas peristiwa kejadiannya tidak tahu. Tapi benar yakin itu wajah dia, Yakin. wajah si Egy itu. Peggy. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah ya saya tahu. Iya, berarti kan Aep udah Saya ngeliat juga nih. sempet kaget pas waktu ketangkap itu, oh ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar gitu. Ya udah gitu kan. Makanya saya sempet kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya gitu. Tadinya saya ini kagak kenal saya gitu. Pas setelah ketangkap kemarin tuh, ini yang namanya Peggy. Lah ini mah saya tahu benar mereka ya masih kelompokan itu anak-anak itu juga. Gitu. Kalau saya kan pasti terbawa emosi dong. Kalau kata bapaknya bareng sama saya ya kita percaya, gitu kan? Iya. Bareng sama saya, ya saya percaya. Loh, iya mas saya.
orang itu kasihan juga ya gitu loh. Sekarang ketemu Aib, yakin bener, ya saya percaya juga gitu loh. Iya kan, saya tuh percaya juga ya. Yang berikutnya ya terserah nanti aparat hukumnya, kesaksiannya di pengadilan. Tugas saya kan menyajikan ini loh, saya ketemu Aib, orang Bekasi, rakyat Jawa Barat juga gitu loh. Pernah tinggal di Purwakarta juga. Anak orang Purwakarta, ibunya orang Purwakarta, orang desa Pleret. Nama ibunya siapa? Ibu Enti. Nah, Sekarang udah almarhum. almarhum Bapak Bapak Rudi. Rudi lagi.